Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Electronicization. Kali ini kita akan membahas penyerahan gelombang penuh dioda jembatan. Jadi di video sebelumnya kita ada penyerahan gelombang penuh dengan 2 dioda. Kali ini dengan 4 dioda atau disebut juga dengan dioda jembatan. Jadi kalau kita balik lagi ke video sebelumnya yang tentang dioda, kita akan melihat bahwa dioda itu mempunyai parameter yang disebut, yang pertama itu ada yang disebut dengan tegangan bias atau tegangan kerja sebesar 0,7 untuk silikon dan sebesar 0,3 untuk germanium. Lalu ada juga tegangan breakdown yang umumnya sekitar 50 volt. Jadi bila dioda tersebut dihubung terbalik, dalam arti anoda ketemu negatif, katoda ketemu positif. Tapi bisa juga dia lebih dari 50 volt tergantung dioda tertentu. Jadi jika dioda tersebut dialiri tegangan, maka akan mengalir arus putus. Jika tegangannya tersebut melebihi dari 50 volt, lalu ada lalu ada arus mundur jika tegangan yang masuk itu masih dalam batas breakdownnya si dioda tersebut. Lalu ada juga tegangan maju jika dioda tersebut terhubung dari anoda ke positif dan katoda ke negatif dan arusnya berbanding lurus dengan tegangan yang masuk. Nah, dengan karakteristik dioda tersebut diterapkan sebagai fungsi untuk penyerahan, yaitu menggunakan 4 dioda atau disebut juga dengan dioda jembatan. Jadi untuk dioda jembatan ini kita akan melakukan penyerahan secara gelombang penuh, artinya selama fase positif dan fase negatif dari gelombang tersebut dipergunakan seluruhnya. Nah, bagaimana cara kerjanya, yaitu pada saat siklus positif dari keluaran dari trafo tersebut, karena keluaran dari trafo tersebut kan gelombang sinusoida. Gelombang sinusoida itu ada siklus positif dan ada siklus negatif. Pada saat siklus positif, maka tegangan akan melewati dioda ke-1 lalu nyambung ke beban, ya dalam hal ini berupa RL, lalu teruskan ke dioda 3 dan terakhir balik lagi ke trafo. Lalu pada saat siklus negatif, dioda tersebut mengalir dari katoda ke anoda di dioda 4, terus masuk ke resistor atau beban, lalu masuk lagi ke anodanya dari dioda 2, terus disambungkan ke katoda, maksud saya dia disambungkan ke katodanya dioda 2, lalu dilanjutkan ke anoda, lalu balik lagi ke trafo. Nah, pada saat yang bersamaan di trafo tersebut mengalir arus yang kebalikannya. Jadi pada saat yang di atas itu siklus negatif, yang di bawah sedang siklus positif. Otomatis dari trafo tersebut mengalir ke dioda 2 dari lewat anoda terus ke katoda, terus ke resistor, terus nyambung lagi ke anodanya dioda 4, terus ke katoda dan balik lagi ke trafo. Nah, demikian seterusnya secara berulang-ulang, sehingga kalau kita jabarkan dalam bentuk grafik, maka di tegangan trafo tersebut akan muncul grafik sinusoida secara bolak-balik. Kalau yang atas saya gambarkan dengan warna merah, yang bawah kebalikannya saya gambarkan dengan warna biru. Lalu di RL atau di beban, lalu di
di dioda 1 dan dioda 3 akan lewat arus selama yang warna merah itu siklus positif, atau yang di bawah itu siklus negatif. Dan pada saat yang di atas itu siklus negatif, yang di bawah siklus positif akan mengalir melalui dioda 2 dan dioda 4. Sehingga di resistor akan muncul tegangan yang siklus positif seluruhnya, tetapi selama satu periode penuh. Artinya yang siklus positif dan siklus negatifnya masuk semuanya ke resistor tersebut. Hal ini berbeda dengan yang waktu dengan penyerahan yang setengah gelombang, yang mana hanya siklus positif yang lewat, tetapi pas siklus negatifnya tidak dilewatkan. Nah, untuk penyerahan gelombang penuh ini, nilai dari tegangan DC yang ada di RL itu sama dengan 2 kali Vm per Pi, di mana Vm adalah tegangan maksimum atau tegangan puncak, atau sama dengan juga 0,623 dari tegangan puncak. Nah, berhubung di sini ada 2 dioda, otomatis tegangan yang di RL ini dikurangi 2 kali tegangan dioda. Nah, untuk kasus kalau tegangan sekunder di trafonya sangat besar, dalam arti lebih jauh di atas 0,7, maka biasanya tegangan dioda itu suka diabaikan. Nah, di sini terlihat bahwa tegangan itu hanya 0,6 dari tegangan maksimum. Nah, supaya tegangan tersebut bisa dinaikkan, maka kita akan menambahkan satu buah komponen lagi yang bernama kapasitor, supaya tegangan DC yang keluarnya itu lebih halus. Nah, sehingga kita menginginkan bahwa keluaran yang di beban itu atau di RL itu sudah mendekati datar atau rata sesuai dengan sifatnya dari tegangan DC. Nah, supaya rata ini, dan nanti dari kapasitor tersebut akan terjadi memanfaatkan proses pengosongan dan proses pengisian yang dari si kapasitor tersebut. Nah, jadi proses pengisian terjadi pada saat siklus positif dari gelombang sinus atau yang keluaran dari trafo, dan proses pengosongan terjadi pada saat siklus negatif. Nah, sehingga tegangan yang di RL tersebut akan mendekati tegangan yang ideal, yang datar, yang rata. Masih ada ripple atau yang tegangan yang belum sempurna, maka akan terjadi yang disebut ada yang tegangan puncaknya dari ripple tersebut dengan tegangan minimumnya dari ripple tersebut. Nah, perbedaan ini disebut dengan tegangan ripple atau tegangan riak. Nah, untuk menghitung tegangan ripple ini, kita akan memanfaatkan dari sifat kapasitor, yaitu tegangan sama dengan muatan dibagi kapasitor. Sedangkan muatan sendiri sama dengan arus dikali arus dikali waktu. Maka tegangan ripple sama dengan arus dikali waktu dibagi kapasitansi. Untuk periode pengosongan kapasitor, untuk yang kasus untuk yang kasus penyerahan gelombang penuh ini, periodenya sama dengan 2 kali frekuensinya. Maka tegangan ripple sama dengan arus dibagi 2
dibagi frekuensi, dan dibagi kapasitansi. Nah, selain dari tegangan ripple, ada juga yang disebut dengan faktor ripple dengan rumus atau dengan dilambangkan dengan gamma, dan rumusnya sama dengan akar kuadrat dari tegangan RMS dibagi tegangan rata-rata dikurangi 1. Sehingga kalau kita substitusikan, maka akan didapat bahwa faktor ripple untuk gelombang penuh ini sama dengan 0,483. Dan ini maksud saya lebih baik dari yang penyerahan setengah gelombang yang sebesar 1,121. Karena untuk ya faktor ripple yang paling baik itu semakin dekat ke 0, maka semakin bagus. Alias semakin kecil semakin bagus. Nah, selain ada faktor ripple, ada juga dengan faktor efisiensi, yaitu seberapa efisien daya yang dihasilkan oleh si rangkaian penyarah ini. Nah, untuk rumus daya sama dengan tegangan dikali arus, atau sama dengan juga tegangan kuadrat dibagi resistansi. Nah, untuk daya yang terserap di beban RL sama dengan tegangan dikali arus yang masuk ke RL. Nah, tegangan DC-nya di sini sama dengan 2 Vm per pi, sedangkan arus yang di RL-nya 2 Im per pi. Sedangkan daya yang inputnya itu daya yang dikeluarkan oleh trafo sebesar tegangan efektif dikali arus efektif, yaitu Vm per akar 2 kali Im per akar 2. Maka efisiensinya sama dengan, kalau kita hitung, daya yang di RL dibagi daya yang dari trafo adalah 0,81056 atau sama dengan 81,56%. Berarti ini hampir 2 kali lipat dari efisiensi penyarah setengah gelombang yang hanya sekitar 40%-an. Nah, jadi kesimpulannya, untuk penyarahan 2 gelombang penuh ini, dari segi positifnya yaitu lebih efisien karena melewatkan 81,5%, sehingga bagus untuk dipakai sebagai power supply ataupun konverter AC ke DC. Yang keduanya, karena faktor ripple-nya kecil, maka akan menghasilkan noise yang rendah. Nah, sedangkan kelemahannya atau kekurangannya, karena menggunakan 4 buah dioda, otomatis akan lebih mahal sedikit daripada yang menggunakan 2 dioda atau penyarah setengah gelombang 2 dioda. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Apabila Anda merasa video ini berguna, silahkan subscribe, like, dan share. Jangan lupa juga menulis komen. Apabila Anda tidak merasa suka, silahkan tulis di komen dan dislike. Terima kasih. Wassalam.